buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom dan juga Facebook Ari Ginanjar Agustian. Boleh Bapak Ibu yang berada di Facebook juga bisa diketikkan dari mana kota Bapak Ibu domisili saat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera mulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim. Bagi Bapak Ibu yang beragama lainnya, silakan menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ageng dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Silakan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan juga menyimak beragam videonya pada laman www.talentdna.me atau juga bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya dan ada sesi khusus di akhir acara. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Silahkan Bapak Ibu mengisi polling yang akan muncul pada layar nanti yang akan dibantu oleh tim yaitu Mbak Dian. Silahkan bisa dimunculkan Mbak Dian untuk pollingnya. Nanti siapa yang belum memiliki talent DNA dan siapa yang baru pertama kali join. Silahkan Mbak Dian. Silakan, pollingnya sudah muncul, bisa dibantu jawab oleh Bapak Ibu semua.
Kita kasih waktu 30 detik lagi. Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung untuk mengisi polling hasil talent yang muncul pada layar Bapak Ibu semua. Baik, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dalam belum memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tool talent DNA. Talented People, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tool talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Bapak Ibu mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya, maka bisa stay tune juga di forum ini karena di akhir acara kita akan pandu bagaimana caranya memiliki live tool talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku SQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran, itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua yaitu ESQ Jilid 2 di tahun 2002 lalu diterbitkan 2003. Maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan ini menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA Find your light and shine. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Judi sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Ibu Sri Untari atau yang biasa dipanggil Buci. Beliau adalah seorang pengurus Asesko, PNS, dan Widya Iswara di BPSDM Jawa Barat. Dan tema kita pagi ini adalah berempati dan bersimpati ala talent DNA. Assalamualaikum Coach Judi dan Buci, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Coach dan Buci. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi ini? Baik, Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan bottom 5 talent dari Buci. Untuk top 10-nya yaitu inovatif, sociable, caring, accountable, artikulatif, kolaborator, significant, goal getter, harmoni, dan structure. Untuk bottom 5-nya vigorous, forgiving, decisive, directive, dan autoritatif. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA baik itu 10 top talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu hari ini yaitu Buci.
Dan jika ada pertanyaan bisa langsung ketikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan kunjungi www.talentdna.me atau bisa scan barcode di slide yang tampil pada layar Bapak Ibu. Dan nanti di akhir acara, saya akan pandu bagaimana caranya mendapatkan live tools talent DNA. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Dudi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa kembali dengan Talented People. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau sangat aktif di berbagai komunitas, salah satunya adalah di Asesco. Beliau juga sebagai pengurus Asesco, kemudian PNS, Widya Iswara, bahkan seorang pengajar di BPSDM Jawa Barat. Kantornya kalau tidak salah di Cimahi. Di dalam top 10 beliau ada inovatif, ada sustainable, ada caring, accountable, ada artikulatif, collaborator, significant, goal getter, harmonious, structured, dan bottom 5-nya ada vigorous, forgiving, decisive, directive, authoritative. Kalau talented people lihat ada yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna biru. Nah, kita akan dengar dahulu penjelasan mengenai warna-warna ini dari penjelasan Dr. Ari. Silakan. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and Ada Baik, talent DNA ini ternyata adalah D-nya drive, dorongan untuk mencapai tujuan, kemudian N-nya network, kemampuan untuk membangun hubungan, relasi, dan action adalah kemampuan kita untuk mengeksekusi. Gitu. Dan tamu kita adalah Bu Sri Untari. Ini kalau famousnya nama pekennya disebut dengan Buci. Kita sapa dulu beliau ya. Buci, apa kabar? Alhamdulillah Coach, sehat. Alhamdulillah, damang ya. Alhamdulillah damang. Hujan di Cimahi, Buci? Semalaman hujan, tapi sekarang udah mereda. Jadi tinggal dinginnya aja Coach. Iya. Dan seger ya Buci ya kalau sudah hujan ya. Seger, betul. Baik, Buci, sebelum membacakan itu deskripsi daripada talent DNA, boleh Buci memperkenalkan diri dulu ya kepada talented people. Siapa nih Buci ini kan? Kalau saya ada pengurus Asesco, PNS, Widya Iswara di BPSDM Jawa Barat. Silakan Buci. Oke, terima kasih Coach. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah di-invite di sini, sudah dihadirkan di sini. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang hadir di sini. Saya Sri Untari, tapi biasa dipanggil Buci. Saya adalah seorang ASN Widya Iswara di BPSDM Provinsi Jawa Barat. Widya Iswara itu kalau mungkin teman-teman belum tahu, ada seperti seorang dosen gitu ya, guru bagi para aparatur sipil negara khususnya. Kemudian saya juga menjadi bagian dari Asesco, Asosiasi Coach ISQ 3.0, khususnya di Direktorat MPR ya, Marketing NPR. Kemudian juga saya banyak terlibat di organisasi-organisasi yang sosial ya, Coach ya, seperti
kegiatan apa gerakan mencintai Al-Quran, Awards dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Saya Baik. tinggal di Cimahi, Coach. Iya, ternyata seorang orang Sunda ya, Buci ya. Sunda. Baik, Buci. Kalau lihat talent dana Buci, ini dari hasilnya, Buci ini kan inovatif, kemudian sociable, caring, akuntabel, artikulatif, ada kolaboratornya, signifikan, goal getter, harmonis, structured. Mungkin salah satu atau dua, mungkin sama dengan talented people juga ya, ada di antara salah satu. Kemudian bottom talentnya, it is not you, ada vigorous, ada forgiving, ada decisive, ada directive, and authoritative. Talented people kita nanti akan diskusikan dengan Buci seperti apa talenta-talenta ini saling melengkapi Buci ya. Tapi Buci boleh membacakan terlebih dahulu gambaran Buci dari deskripsinya. Silakan Buci. Baik, saya di sini digambarkan bahwa Anda mampu memberikan ide dan terobosan baru, menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal, memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, serta memenuhi komitmen dan menuntaskan tanggung jawabnya. Anda juga mampu menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis, melibatkan orang lain dalam pencapaian tujuan bersama, serta berkontribusi dan memberikan dampak. Hal lain, Anda juga mampu mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, menjaga situasi yang kondusif demi mencapai konsensus serta merencanakan dan mengeksekusi secara urut. Nah, adapun yang bukan saya, ini Anda bukan seorang yang secara alami menyelesaikan beberapa hal dalam waktu bersamaan dengan stamina tinggi, memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus, serta mengidentifikasi situasi dan mengambil keputusan. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta bertindak tegas, memberi penilaian dan sanksi. Baik, talented people kita coba nanti gali melalui obrolan santai kita pagi hari dengan Buci ya. Buci ini kan seorang ASN, tentu dengan tugas yang banyak, bahkan media suara, tapi masih sempat-sempatnya jadi pengurus Asesco ya, Buci. Apa sih yang Buci lakukan sebagai tanggung jawab, gitu, peran Buci di Asesco di divisi PMK. PMK itu MPR ya. MPR Marketing dan Public Relations. Silakan Buci. Ya, terima kasih Coach. Saya tuh sejak menjadi certified coach ESQ 3.0 di hire lah ya, invite oleh Coach Fatwa untuk ikut terlibat di sini. Dan saya masuk dalam direktorat ini, dan di sini saya ditugasi lah ya, diberi peran untuk membantu sebetulnya behind the scene ya, membantu membuatkan flyer, invitation gitu ya. Kalau banyak acara kan banyak kegiatan-kegiatannya yang di situ saya bantu untuk hal-hal yang sifatnya seperti itu gitu, membuat flyer, kemudian mengisi konten dan sebagainya. Dan kenapa saya senang masuk ke Asesco itu memang saya butuh Coach. Asesco itu buat saya menjadi sebuah kendaraan saya untuk terus memaintenance peran saya sebagai coach, kemudian juga untuk ya menyalurkan atau memberikan manfaat pada orang-orang yang butuh saya bantu di Asesco ini. Dan banyak hal lah ya. Dan saya senang memang bertemu orang-orang yang luar biasa ya, para coach luar biasa yang sangat tulus, ikhlas gitu ya. Ya itu positive vibes lah Coach. Baik, talented people, kalau kita dengar tadi dari penjelasannya Buci kan, Buci ini suka bersosialisasi ya ke dalam banyak komunitas gitu. Kemudian juga di marketing public relation, Buci ini ternyata buat flyers gitu kan, menuangkan ide, kemudian konsep, pikiran ke dalamnya. Dan Buci pun tadi mengatakan saya perlu panggung untuk memberi manfaat kepada banyak orang begitu. Kalau kita lihat talented people ya, kalau talented people melihat talenta DNA-nya Buci, boleh
masuk ke dalam chat kira-kira talented people melihat yang mana saja. Tapi kalau tadi sekilas, Buci ini orangnya societal gitu ya, suka bersosialisasi. Betul ya Buci ya? Suka Salah ya, Coach. berinteraksi, perlu panggung, perlu Ya. apa, perlu Dan saya nggak suka memberikan sendiri, kontrol. Coach. Akuntabelnya kelihatan gitu ya. Tadi idenya di marketing and public relationship itu kan buat flyers itu ada inovatif di situ Buci ya. Ya, saya seneng, Coach. Jadi saya bisa menggunakan berbagai tools ya, yang sekarang banyak ya. Jadi bisa gabung-gabung, saya juga suka bikin video gitu, Coach. Bikin video. Ya, alhamdulillah, beberapa karya saya juga jadi juara ya di Video apa Buci? Video apa? saya juga kan terlibat di ini, Coach, program mentoring untuk mengawal para coach certified gitu. Biasanya ada kegiatan-kegiatan akhirnya tuh bikin video kegiatan gitu. Beberapa kali saya juara dan itu senang aja gitu. Nah, keren, senang aja ya bikin video dan menjuarai. Jadi memang inovatifnya Buci luar biasa, akuntabelnya juga memang luar biasa, muncul ke permukaan gitu ya. Buci memang masih sempat ya di antara pekerjaan Buci tentu yang banyak sebagai Widya Suara kan, mengajar para aparatur sipil negara di berbagai daerah kan di Jawa Barat. Masih sempat juga ya terlibat di dalam kegiatan Aksesco. Saya insya Allah selalu menyempatkan diri, Coach, karena jadi healing juga ya kalau dia kesibukan taktik-tuk di pet saya gitu ya. Misalnya kadang-kadang kan misalnya tolong hari ini ada kegiatan ini, bikinkan flyernya dan sebagainya. Ya itu ada, nggak cuma saya sih, ada beberapa juga. Kadang-kadang kita rebutan juga siapa yang duluan gitu. Itu jadi bagian dari apa ya, healing kali ya. Iya. Kok kenapa jadi healing ya Buci ya? Ya itulah ketika saya bisa menuangkan ide saya dalam sebuah karya gitu ya, kemudian orang yes gitu, seneng, keren, apa gitu, ada kebahagiaan tersendiri aja. Talented people kelihatan ya tadi, kalau dapat menuangkan ide berarti orang inovatif ya, dan keren gitu kan. Nah keren itu kan tentu respon daripada yang melihat kan Buci ya. Lihat di situ signifikannya Buci juga muncul gitu ya, keren, jadi ingin dihargai. Perasaan Buci kalau ada yang matok, keren nih. Apa Buci? Apa perasaan Buci seperti itu? Ya, kalau di feedback kayak gitu, rasanya ingin terus nyoba lagi. Bahkan saya tuh kalau mengerjakan sesuatu tuh, Coach, nggak cuma di satu aplikasi, saya coba gabung dengan ini, Jadi kadang-kadang nggak habis waktu gitu ya. Kadang-kadang nggak kerasa, udah jam 12 malam. Kadang-kadang nggak kerasa aja gitu. Enjoy saja melakukannya gitu, Buci ya. Betul. Talented people boleh ya berkomentar melalui chat apa yang talented people lihat dari kombinasi talenta Buci ini ya. Ternyata Buci itu kalau sudah menuangkan idenya itu sampai jam 12 malam nggak kerasa, enjoy saja kata Buci. Begitu ya Buci ya? Betul, Coach. Kan Buci kalau di dalam interaksi kita dalam berbagai komunitas tadi kan ada OWOJ ya, One Week One Juice, kemudian berbagai komunitas gabung juga, Buci di Aksesco juga kemudian sebagai Widya Suara terlibat ke dalam aktivitas mengajar begitu. Apa yang kemudian Buci rasakan ketika banyak hal yang misalnya terjadi persinggungan dengan teman begitu ya, ada hal-hal yang memang satu pro satu kontra gitu Buci, kemudian harus ada di dalamnya. Apa yang biasa Buci lakukan ketika ada hal-hal itu terjadi? Nah itu dia, Coach. Saya tuh memang termasuk orang yang agak baper mungkin ya, Coach ya. Ini kuningnya banyak soalnya. Jadi agak sulit move on kalau sesuatu menyangkut emosional gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa saya memilih profesi saat ini. Sebelumnya saya sebetulnya di struktur ya, Coach ya. Ya orang bilang pejabat lah gitu ya, pejabat struktural. Berapa tahun ya? 7 tahun gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya saya banyak istilahnya merasakan sesuatu yang
nggak nyaman sampai harus melakukan healing, bahkan sempat 2 tahun les piano dan sebagainya gitu, sampai guru piano saya sedikit aneh lihat muridnya masih pakai baju itu sampai jam 11 masih fingering segala macam gitu. Itu semata-mata untuk menghilangkan apa ya, yang itu tadi ya, susah move on gitu kalau ada sesuatu. Dan akhirnya alhamdulillah kemudian setelah 7 tahun saya mendapatkan profesi baru jadi Widya Iswara di sini. Agak jauh dari hal-hal tersebut, dan justru di sini saya bisa menuangkan berbagai ide, pikiran, dan bebas gitu loh, Coach. Iya, keren ya talented people ya. Buci ini memang seorang pejabat 7 tahun gitu, tapi susah move on kalau ada hal-hal yang terjadi. Kalau kita lihat kan ada harmoni di dalamnya, betul ya talented people. Ada harmoninya, ada signifikannya, ada sociable-nya. Tapi kemudian kalau kita lihat di bottom talent-nya Buci itu kan ada forgiving-nya. Forgiving-nya it is not you gitu ya. Yang tadi sampaikan agak susah kalau move on. Les piano berapa lama Buci? Sampai 2 tahun, Coach. Tapi Itu sekarang kalau proses disuruh main healing ya? piano nggak bisa. Iya. Bayangkan talented people ya, untuk proses healing itu harus 2 tahun gitu les piano. Berarti les piano udah jago ya Buci sekarang? Udah. Kalau dulu jago, Coach, kata guru saya sampai apa Furalis itu ya, hatam katanya, hatam. Tapi sekarang setelah jadi Widya Iswara bertahun-tahun udah lupa lagi. Jadi betul-betul saat itu hanya usulan dari advice dari teman-teman, cobain kamu latihan ini apa fingering segala macam ada. Nah, sekarang udah kayak gini udah enak, udah lupa tuh pianonya. Iya. Talented people ini ya, 7 tahun sebagai pejabat, tapi kemudian kalau ada banyak ganjalan, Bu Sri ini orangnya harmoni gitu ya, habiskan banyak energi. Kalau ada pertengkaran perdebatan gitu ya Bu Ci ya, memiliki tendensi yang lebih baik kalau ada perdebatan itu sudahlah, menghindar aja gitu Bu Ci ya. Dihindar. Betul ya Bu Ci ya? Iya, cenderung begitu ya, Coach ya. Baik Bu Ci. Talented people kita lihat ya sekarang kombinasi dari talentanya Bu Ci, dari mulai inovatif, sociable, caring, accountable, artikulatif, karena Bu Ci seorang Widya Iswara, suka menyampaikan banyak hal terkait hal-hal yang penting gitu ya, rumit, dipelajari dari tapi disampaikan dengan mudah, dan Bu Sri sangat menikmatinya, betul tadi gitu ya Bu Ci ya? Betul, Coach. Dari 7 tahun sebagai pejabat ke Widya Iswara itu ketemu kolamnya gitu. Kalau ikatnya nyemplung di kolamnya. Betul begitu ya Bu Ci ya? Iya, Coach. Padahal Bu Ci pun kolaborator, jadi suka bekerja sama dalam tim, nggak suka sendirian kalau betul ya Bu Ci begitu ya? Betul banget, Coach. Signifikan, perlu diapresiasi, perlu panggung. Tadi akses itu ada healingnya kata Bu Ci. Ada healing. Bener banget. Ini lo goal getter loh, sampai les piano gitu ya. Ada masuk goal getter. Harmoni, dan Bu Ci ini kalau menuangkan ide kan runut ya Bu Ci ya, sehingga di MPR itu dipergunakan karena proses membuat hal-hal marketing public relation itu harus structured gitu ya Bu Ci ya. Ya, terutama di pekerjaan ya, Coach. Saya itu kan kalau sekarang itu kan kalau bekerja tim, mengajar tim itu, mungkin teman-teman juga sudah tahu karena saya juga sharing talent DNA saya. Memang saya itu kalau mengerjakan sesuatu tuh harus skenario gitu. Wah, nggak bisa orang yang dadakan tuh berat buat saya dadakan. Jadi kalau tim itu teman-teman sudah tahu, oh ini bagiannya Bu Ci nih, dari bikin skenario dari awal sampai akhir dan seterusnya gitu. Terus saya tuh orangnya kan yang ini untuk apa? Apa tujuannya? Apa grand why-nya? Sebelum dapat itu kayaknya belum ada drive buat mengerjakan gitu. Kalau udah dapat itu baru dari awal sampai akhir. Mungkin kalau orang lain diberikan tugas mengajar tuh santai-santai aja karena udah biasa gitu, udah punya konsep. Kalau saya tetap aja Coach harus bikin lagi skenario gitu. Jadi orang lain udah bangun dari tidur, saya belum tidur mungkin Coach gitu. Tapi itu bikin saya happy ya. Happy ya. Gitu, senang aja kayak gitu. Talented people, Bu Ci ini tidak bisa kalau kerjanya dadakan ya. Jadi harus well planned, karena itu structure di top talentnya. Tapi kalau talented people melihat di bawah Bu Ci itu ada decisive gitu ya, ada directive. Jadi memang bukan Bu Sri itu yang perlu
perlu mengidentifikasi situasi itu lebih lama begitu ya, untuk memutuskan itu lebih lama gitu ya Bu Ci ya. Iya, Coach. Baik, Bu Ci begini ya, kalau kita lihat susunan dari 10 talentnya Bu Ci itu dari mulai inovatif sampai structure, kira-kira Bu Ci mana ya yang kalau harus memilih 5 talenta dari 10 ini yang paling menggambarkan Bu Ci dan Bu Ci paling suka dari 5 talenta yang ada di dalam 10 top talent itu mana saja kira-kira Bu Ci? Yang pasti nomor 1 saya seneng ya. Disebut dikatakan inovatif itu ya seneng banget ya. Kemudian sociable, oke. Kemudian juga structure, yes gitu ya. Structure, Kemudian yes. goal getter, ya karena kadang-kadang saya ya itu tadi nggak tahu waktu, pokoknya dapat segala macam pesan itu ya bener banget gitu ya. Kemudian juga kalau di accountable, insya Allah ya Coach ya. Ini bagian dari emang bagian dari budaya ASN juga ya, akuntabel itu ya. Mungkin itu 5 yang jadi talented menjaman. people kita lihat ya yang paling disukai oleh Bu Ci di antara 10 ini pertama tadi adalah it is me katanya, inovatif. Itu pop up idenya banyak. Kedua adalah orangnya sociable. Bu Sri ini ya lihat ya dari wajahnya, cara dia bertutur kata kan ramah gitu orang suka gaul ya, suka gaul. Kalau bahasa kerennya si ibu-ibu sosialita gitu Bu Ci ya. Ide suara yang sosialita nih Bu Ci ini ya. Saya suka tadi terlibat di komunitas One Week One Juice ya, mudah-mudahan. Kemudian Bu Ci pun mengatakan akuntabel itu kan yang tadi kalau belum selesai kan nggak bisa tidur gitu ya. Kalau orang itu sudah tidur jam 12 malam, Bu Ci juga enjoy menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Kemudian Bu Ci pun orangnya tadi goal getter, dia punya tujuan-tujuan yang harus dicapai dan orangnya structure. Gitu ya. Bu Ci dari kelima hal ini saat apa kelima ini sering muncul ya? Apakah dia di rumah kah, di tempat kerja kah, bersama teman dekat kah, atau bersama orang-orang yang Bu Ci belum kenal? 5 ini kerap muncul di mana? Pada situasi apa? Ya, mungkin di tempat pekerjaan, ya di orang-orang, ya di komunitas juga Coach. Ya, itulah mungkin di tempat-tempat yang tadi Coach sebutkan itu yang sering muncul gitu di pertemanan gitu. Karena kalau misalnya seperti misalnya bertemu dengan teman-teman lama itu biasanya kalau bikin acara tuh maaf ya, saya tuh suka diandelin gitu. Gimana Bu Ci aja deh. Pokoknya Mas emangnya gimana Bu Ci. Nah, mungkin di situ sering muncul ya Coach ya. Nah, mereka bilang all out lah, apa ya. Karena saya suka punya prinsip gini, oh ini mungkin ini yang terakhir mungkin. Saya suka punya prinsip, ayo all out karena mungkin ini yang terakhir. Saya suka katakan gitu kan di berbagai ini juga. Talented people begitu ya. Kalau Bu Ci itu all out diandelin karena memang tadi disampaikan oleh Bu Ci orangnya akuntabel. Di antara 10 itu kan 5 tadi inovatif, cyber, akuntabel. Jadi memang bisa diandalkan gitu ya. Bu Ci ini orang yang bisa diandalkan. Bu Ci, dari perjalanan Bu Ci nih sebagai pengurus Asesco, kemudian bahkan tadi pejabat ya selama 7 tahun, pejabat ASN loh, yang memang anggotanya banyak. Kira-kira tantangan apa ya, situasi apa yang selalu menjadi masalah buat Bu Ci dan membuat Bu Ci itu jadi apa ya, merasa tertekan atau stres gitu. Silakan Bu Ci, kira-kira tantangan seperti apa, situasi seperti apa? Ya, itu tadi ya, Coach. Kalau dulu sebagai pejabat itu dihadapkan berbagai tugas dan yang berturut-turut dan tenggat waktunya ditentukan itu menjadi sesuatu yang menjadi apa ya, tantangan banget buat saya gitu kan. Dan saya perlu effort banyak untuk bisa seperti itu gitu, Coach. Ya capek lah gitu ya. Oleh karena itu mungkin jalannya saya berpindah profesi ya Coach ya. Menjadi seperti saat ini itu saya bisa lebih mengeksplor kemampuan saya daripada waktu saya menjadi
pejabat dulu gitu, Coach. Oke, jadi Buci itu ketika menjabat tentu Ya. hal yang kurang menyenangkan ketika Ya. harus tegas gitu Buci ya. Ya, apalagi kan menjadi pejabat tuh harus tegas gitu ya, harus bisa memberikan penilaian secara objektif. Penilaian objektif. Dan itu bukan bagi saya berat gitu. It is not you gitu ya, Buci ya. Dan sekarang pun sebetulnya tantangan itu ada ya, Coach, karena kami itu setiap bulan tuh ada penilaian apa ya, yang kasih itu tunjangan apa remunerasi kinerja gitu ya. Tunjangan remunerasi kinerja. Di situ ada kita harus TRK berarti ya, yes, tunjangan remunerasi kerja. Salah satunya harus menilai banyak orang gitu, apa peer review 360 derajat. Nah, di situ yang saya paling berat buat saya, bahkan kadang-kadang saya terlambat, akhirnya tunjangan saya hilang atau terpotong. Jadi akhirnya saya menggunakan orang lain untuk membantu anak saya gitu, sini bantuin ibu gitu. Kalau isiin, walaupun itu nggak baik ya, tapi anak saya, Bu ini gimana ya, oke. Karena ya itu tadi buat saya hal-hal seperti itu menjadi berat gitu, Pak. Baik. Talented people kita sudah lihat ya. Tadi tantangan Buci ini ternyata sebagai seorang pejabat harus tegas, harus mengambil keputusan cepat, harus menilai orang, bahkan tunjangan kinerja, tunjangan remunerasi kinerja ya, itu kan melibatkan uang gitu ya. Bahkan tadi Buci dipotong 50% Buci sendiri ya, nggak ngisi gitu Buci? Iya, karena ditunda-tunda dan ya males mungkin ya, Pak. Akhirnya merugikan diri sendiri. Baik, Buci, dari komposisi yang 5 tadi ya, dari inovatif, sociable, akuntabel, kemudian goal getter, sama structured, mana ya di antara 5 ini yang kemungkinan Buci menggunakannya itu secara berlebih ya, sehingga kemudian justru di situ menyebabkan tekanan dan menjadi stres gitu. Kira-kira yang mana ya Buci, dari inovatif, tadi sociable, akuntabel, goal getter, structure yang Buci rasa dia terlalu dipergunakan berlebih oleh Buci? Mungkin yang goal getter kali ya, Coach. Goal getter ya. Gimana Buci? Ya jadi ya itu orangnya nggak cepat puas gitu kalau belum dapat. Ya akhirnya membuat diri ini stres ketika waktunya sudah habis, orang lain sudah selesai, saya belum. Itu tadi ya mungkin. Karena goal getter saya juga kehabisan energi karena capek dan sebagainya. Iya. Mungkin berlebihannya di situ kali ya. Baik. Talented people, Buci mengatakan ya ternyata yang paling banyak dipergunakan oleh Buci, dan boleh jadi ini menjadi hal yang menghambat juga karena terlalu eksesif dipergunakan ya. Ya betul ya Buci ya. Eksesif pergunakan adalah goal getter, sementara Buci tadi mengatakan, aduh saya ini kan tidak bisa, kalau pekerjaan banyak numpuk itu jadinya malah down gitu ya Buci ya. Benar. Karena kalau kita lihat talented people di bottom talentnya Buci, which is it is not you, itu ada Vigorous. Iya ya. Vigorous Buci itu kan ada di bottom, sehingga kehabisan energi gitu ya ketika goal getternya dipergunakan secara eksesif, tapi kemudian banyak kendala-kendala yang terjadi, which is kemudian Buci ini bukan yang orang decisive, otoritatif, kemudian termasuk forgiving ya, lama healingnya ya. Butuh healing terus ya, Coach. Butuh healing terus. Ya. Bapak Ibu, tentu ini ya, ada teman-teman Asesco juga hadir ya, para 3.0 coaches juga hadir ya. Boleh dong komentar ya, yang disampaikan benar nih gitu, atau mungkin teman-teman talented people, para coaches, Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri nih terkait Buci. Ada Coach Desi nih, Presiden Asesco. Iya, Desi Presiden Asesco-nya. Oke, Buci, kalau kita melihat ya dengan tantangan yang ada, kemudian tadi menyampaikan secara jelas Buci, dari 10 talent DNA Buci ini, kira-kira mana talent DNA yang bisa dipergunakan oleh Buci secara sadar ya? Dari 10 itu secara sadar dan bisa mengatasi masalah yang Buci sampaikan. Mana ya Buci dari 10 talent DNA Buci di top 10-nya itu yang kira-kira bisa sadar dipergunakan dan bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi? Mungkin sociable ya Coach ya. Baik.
caring juga gitu ya. Sharing juga. Dan tadi minta bantuan anak ya, Buci? Ya, Coach. Ya, Coach. Collaborator ya? Kolaboratornya ya. Ah, iya. Iya. Saya tuh alhamdulillah kompak dengan anak-anak saya gitu, Coach. Kata itu tadi saya juga anak-anak saya juga sudah tahu talent DNA-nya masing-masing. Kita sering diskusi. Oh, ini berarti ini bagian ibu. Ini enggak ibu banget. Ini bagian aku. Udah kayak gitu di rumah tuh. Kan Bu ini orangnya suka suka berinteraksi dengan orang gitu kan. Ketika ada masalah tadi yang TRK itu ya, bahkan minta bantuan anak ya Bu. Iya, Coach. Ya, talent visual kita lihat ya, ternyata masalah yang terjadi itu karena kita menggunakan talent DNA kita secara berlebih dan menimbulkan masalah gitu. Tapi ternyata caranya pun ada di dalam talent DNA kita, di mana Buci meminta bantuan kepada anaknya. Karena Buci kalau ada collaborator ya, sini bantu ibu daripada hilang 50%. Maaf Buci ya. Udah bantu aja. Saya yakin percaya Buci mungkin tidak hanya ke anak, tapi mungkin rekan-rekan kerja Buci juga kadang-kadang diminta dan terlibat ke dalamnya gitu Buci. Betul, Coach. Jadi saya tuh alhamdulillah gitu menjelang tanggal pengisian TRK itu tuh paling tidak ada Buci sayang jangan lupa TRK itu teman-teman tuh care gitu ya guys. Jadi saya juga diingetin ya Allah ini alhamdulillah punya teman-teman yang baik yang ngingetin jangan lupa itu kan warning ya. Karena mereka tahu saya tuh abai untuk hal ini. Ini enggak sekali bahkan lebih dari 2 kali saya akhirnya tunjangan saya hilang sekian persen. Berapa persen Buci? 50 tadi ya? Saya pernah sampai 55%. Mas 55% Mas. Hilang. Iya. Sesuatu ya Kak ya. Karena decisive-nya di bottom ya. Decisive kan harus mengambil keputusannya di bottom otoritatifnya. Jadi kadang-kadang saya suka menertawakan diri sendiri ini bodoh banget ya aku nih. ternyata solusinya ada di dalam talenta Buci juga sebagai seorang kolaborator, sociable, caring. Kalau kelihatan ya diskusi kita, kenapa judulnya adalah berempati dan bersimpati ala talent DNA. Jadi ketika kami munculkan tagline itu sesungguhnya itu menjadi talenta Buci yang menjadi solusi kepada tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan Buci gitu ya. Buci kita fokus ke dalam bottom talent ya. Ini yang belum, ini 10 talentnya sudah dibongkar nih habis-habisan. Di bottom talent itu kan, which is not you, ini bukan Buci, di mana Buci bukan seorang yang secara alami gitu ya. Satu adalah vigorous. Dua, vigorous itu berarti dalam waktu bersamaan bisa mengerjakan banyak hal dengan stamina tinggi. Kemudian forgiving, memaafkan, melupakan kesalahan dengan tulus itu it is not you. Perlu effort, perlu healing sih. Perlu yang lama, bahkan tadi les piano 2 tahun gitu ya. Kemudian decisive, menganalisa, mengambil keputusan dengan cepat, itu it is not you. Ada direktifnya gitu ya. Ada otoritatifnya yang kemudian bisa secara tegas mengambil keputusan. Buci kalau lihat dari 5 bottom talent ini, mana ya yang menjadi titik terlemahnya Buci dari 5 dan seperti apa bisa menjelaskan situasinya? Silakan Buci. Ya ini cocok banget ya Coach. Ini nomor 45 itu otoritatif tuh memang bukan saya banget gitu. Kalau untuk contohnya itu mungkin yang tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam setiap bulan itu kami harus menilai orang lain, ya, memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih ini, lebih itu. Inilah yang bagi saya ini yang bukan saya banget gitu Coach. Termasuk menjadi seorang pejabat pun, ya pejabat struktural maksudnya ya, itu kayaknya nggak saya banget gitu. Saya lebih merasa nyaman ada behind the scene gitu ya, menjadi bagian yang tim sukses tapi yang ya memberikan sesuatu lah ya, mewarnai gitu. Jadi yang buat saya ini nomor 45 itu memang pas banget gitu. It's not me. Oke.
Talented People keren ya, dengan live tools Talent DNA ini memang mengungkap secara, saya pikir 100% pas gitu, tumplok ke dalam kehidupan Buci, mengatakan authoritativity it is not me gitu kan. 7 tahun itu tadi menjadi hal yang kurang bisa dilalui dengan pas, dengan mudah oleh Buci, karena harus mengambil keputusan, harus TRK ya tadi, tunjangan remunerasi kinerja. Buci itu sudah kelimpungan lah. Buci, kita lihat yang 10 talentnya Buci ya. Oke. Dari nomor 45 otoritatif yang di titik lemah Buci, itu kira-kira yang menjadi solusi di 10 talentnya Buci itu kira-kira mana saja? Coba Buci, kira-kira yang mana? Gimana maksudnya untuk menyelesaikan yang 45 itu? Nah, kalau kita ngambil dari top talent yang akan menjadi fungsi itu yang mana saja kira-kira Buci? Yang pertama inovatif saya, kemudian itu yang kuning-kuning itu Coach, sociable, caring gitu ya. Kemudian juga harmoni ya Coach, kurang lebih itulah. Nah, kalian itu kelihatan ya, jadi ternyata otoritatifnya Buci yang kelihatan, kemudian ternyata solusinya di warna-warna kuningnya itu ya Buci ya? Ya Coach. Buci ini kolaborator ya, teman-teman. Kan dia meminta bantuan anaknya, kemudian teman-teman ketika Buci ingat jangan lupa ya TRK nih udah tanggal 21 gitu ya. Banyak reminder. Oke. Satu di situ ya kolaboratornya. Kemudian Buci ini sociable-nya dan caring-nya kemudian muncul menjadi solusi untuk otoritatif tadi ya. Perlu dibantu Buci ketika mengambil keputusan, kemudian ketika harus menganalisa situasi dan mengambil tindakan, perlu dibantu oleh teman-temannya. Ya, baik Buci. Nah, berarti kalau Buci tentu memiliki target yang berbeda, kan susunan-susunannya jadi berubah ya Buci ya? Ya. Betul ya. Jadi sesungguhnya bukan talent DNA yang mengawal kita, tapi kita yang harus memang secara sadar menggunakan talent DNA sesuai dengan target-target atau tantangan yang sedang terjadi. Begitu ya Buci? Betul. Ya, talented people. Kita coba simpulkan bahwa Buci ini orangnya yang di dalam bottom talentnya itu adalah vigorous, forgiving, decisive, directive, otoritatif. Ternyata solusinya ada di talentanya Buci juga di dalam 10 talent ya. Buci ini memang orang yang berempati, bersimpati, alat talent DNA dan bisa dimaksimalkan. Ternyata dengan meminta bantuan anaknya saja itu bisa menyelesaikan masalah TRK. Begitu Buci ya. Betul Coach. Perlu kolaborator yang kemudian secara sadar ditimbulkan ke atas ya. Talented people, terima kasih diskusinya menarik sekali dengan Buci, dan saya juga akhirnya banyak belajar juga dengan menggali, tapi banyak belajar dari Buci ya. Teman-teman, sebelum saya kembalikan ke Mas Ageng, saya akan bacakan dulu beberapa hal yang sudah masuk di dalam chat. Ini ada Pak Beni, Buci ini ingin berkontribusi, orangnya signifikan katanya. Coach, Buci ini keren, desainnya cantik, ayo sewi, 2 jempol buat Buci. Seorang inovatif dan memang artikulatif, bahkan menceritakan ke dalam bentuk gambar dan desain. Pak Beni punya akuntabel, goal getter, energinya besar, menyelesaikan pekerjaan. Waduh, dari Mas Ajeng asik nih ketemu Buci lagi ya. Buci nanti ada sesi. Halo. Kemudian dari Mbak Desi, Coach Buci ini mesin mobil 16 silinder, amazing. Aduh, keren, goal getter ya. Dari Mbak Desi juga, Coach Buci ini sangat bisa diandalkan di Asesco. Pasti menyelesaikan apa yang sudah komit diselesaikan. Accountable goal getter yang amazing ya. Dari Turwelis, Buci menjadi teman kerja yang menyenangkan. Waduh. Oh ya, terima kasih Mbak Ari sudah hadir ya. Dari Pak Ari, guru kami yang kami cintai, keren. Wah, keren Buci, keren. Waduh. Terima kasih. Dari Pak Ari langsung. Oke, Buci, terakhir saya minta Buci untuk coba
simpulkan susunan baru gitu ya dari top 10 ini untuk menyelesaikan tantangan yang tadi kita bicarakan, dan kira-kira susunan barunya seperti apa apabila yang 10 ini harus disusun baru. Silakan Bu Ci. Ya, kalau saya susun kembali mungkin sociable bisa lebih di atas, Cycle-nya di caring gitu ya. Kemudian juga inovatif, oke lah. Kemudian juga kolaborator. Nah, kemudian structure, yes. Goal-getter, yes. Signifikan, yes. Karena saya senang ya, Coach ya, kalau sesuatu itu bermanfaat gitu ya. Kemudian juga apalagi nih? Harmoni. Mungkin kurang lebih seperti itulah urutannya. Baik. Coach nanti Coach susun ulang kembali, kemudian buat susunan baru, tempel di meja kerja Bu Ci. Siap ya Bu Ci ya, tempel di meja kerja ini yang kemudian hasil dari ASKMI dan membantu saya menyelesaikan tantangan-tantangannya. Ada talented people, menarik sekali, ini berempati, bersimpati, kelihatan ya ternyata yang kuning itu naik ke atas, bahkan sociable-nya nomor 1. Talented people, karena waktu saja sudah pukul 6:23. Terima kasih atas diskusinya yang luar biasa Bu Ci ya, ngobrol santai, ngobrol asik, keren Bu Ci. Terima kasih. Terima kasih Coach Dudi. Terima kasih Bu Ci, silakan aja. Baik, terima kasih Coach Dudi dan Bu Ci sudah berkenan sharing di sesi pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita dari Bu Ci ya, dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Dan mungkin kalau dari pertanyaan Ageng nih Bu Ci ya, penasaran aja sih sebenarnya. Kan Bu Ci pernah jadi pejabat struktural nih. Apakah saat jadi pejabat struktural ini lebih banyak healingnya nih, lebih banyak butuh healingnya? Karena kan dilihat dari bottom talentnya ada decisi ya, bagaimana memutuskan yang agak sulit gitu ya, direktif, mengarahkannya juga, dan autoritatif. Itu gimana Bu Ci? Apakah memang butuh lebih banyak healing saat jadi pejabat struktural daripada dari Widya Suara saat ini, seperti itu Bu Ci? Ya, terima kasih. Kalau dulu mungkin mencari berjenis-jenis healing gitu ya, pengen coba ini, coba itu, supaya masalah saya selesai gitu. Sekarang pun sebetulnya jadi Widya Suara baik juga healingnya, tapi kalau sekarang healingnya lebih cenderung apa ya, lebih ke yang kita sukai gitu loh. Kalau dulu makanya jatuh ke menjadi les piano dan sebagainya, itu saran orang. Coba Bu Ci, kamu ini, coba Bu Ci kamu ini gitu. Kalau sekarang enggak, apapun healing. Kalau healing terus kan. Nggak cuman ketika jadi pejabat gitu. Gitu. Siap, baik. Alhamdulillah. Baik. Untuk sebelum menutup acara mungkin nih bisa diungkapkan kembali nih manfaat dan dampak positif dari talent DNA yang sudah Bu Ci rasakan. Silakan Bu Ci. Terima kasih. Jadi terima kasih pada Gurunda Pak Ari Ginanjar yang sudah menghadirkan live tools ini, karena bagi saya dengan live tools ini kita jadi tahu siapa diri kita dan apa yang bukan diri kita, dan ketika orang-orang terdekat kita juga memiliki sudah tahu talent DNA-nya, jadi bisa terjadi sebuah kolaborasi, apa yang kurang dari kita dipenuhi oleh orang lain. Begitu juga dengan tim ya. Kalau saya khususnya di keluarga, jadi saya merasakan dengan adanya talent DNA ini, saya udah jadi kayak tim aja di rumah tuh gitu ya. Anak-anak saya, menantu saya udah punya penantu ya. Jadi mereka udah saling tahu masing-masing dan saling paham, sehingga jarang sekali terjadi bentrok bentrok kayak gitu, udah jarang terjadi. Kami jadi kompak gitu ya. Itu aja mungkinnya. Jadi kalau yang belum punya talent DNA, segeralah mengikuti tes talent DNA ini, karena ini betul-betul bermanfaat untuk kehidupan kita menjadi lebih happy ya, insya Allah bahagia dunia akhirat gitu. Itu kesannya.
Masya Allah, makasih Bu Ci. Jadi sekarang udah tahu ya Bu Ci, untuk top talentnya kan sociable, caring, jadi lebih seneng, jadi Widya Iswara lebih happy lah, seperti itu ya Bu Ci ya, Iya, menjalaninya. betul. Insya Allah, baik. Baik, selanjutnya Coach Dudi sebagai closing statement acara kita pagi ini, mungkin bisa diberitahukan nih apa manfaat atau dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi. Silakan Coach Dudi. Baik, talented people tentu semua masalah bersumber pada talenta. Talenta yang tidak digunakan dengan baik atau tidak digunakan dengan proporsional, dan solusinya pun untuk mengatasi ada pada talented people sendiri, Bapak dan Ibu semua ya. Tentu banyak manfaat dari talent DNA ini, kita akan dengarkan dari video, kita simak dari video Dr. Ari Ginanjar Agustia. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Talented people, bayangkan berapa banyak orang yang tak kenal dirinya, suami dan istri yang tak paham pasangannya, orang tua yang menghakimi anaknya, pemimpin yang salah menilai dirinya, rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengenal talent DNA. Dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenal dirinya dan hidup lebih bahagia dan lebih sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya semakin erat, semakin harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicadangkan oleh Gurunda Dr. Ari Ginanjar Agustia. Let's find and shine. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dudi dan Bu Ci atas sharing yang sangat bermanfaat terkait talent DNA yang luar biasa pagi ini. Insya Allah semoga menjadi amal jariah nih, biar bisa kita sharing kebermanfaatan talent DNA. Baik Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA bisa menyimak beragam videonya melalui www.talentdna.me atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa stay tune di forum ini, karena di akhir kita akan ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki live tools talent DNA. Bapak Ibu, siapa yang merasakan dan mendapat manfaat dari sesi pagi ini bersama Coach Dudi dan Bu Ci? Ketik saya pada kolom chat, silakan. Bu Dini, Masya Allah, makasih Bu. Siapa lagi nih yang merasakan manfaat? Apakah hanya Bu Dining atau ada lagi nih Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini? Baik Bapak Ibu, siapa yang ingin mendapat kabar gembira, ketikkan saya. Saya ingin memberikan kabar gembira untuk Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talent. Apa yang spesialnya berikut informasinya. Bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui 10 talent DNA dan ingin mengetahui full 45 talentnya, dapat melakukan top up special price di harga Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki live tool talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yaitu Rp500.000
plus gratis training talent DNA materi online via Zoom. Dan ada lagi yang spesial bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri SMP, SMA ataupun mahasiswa. Apabila ingin mendapatkan report karir, special price 750.000 sudah termasuk free training talent DNA mastery for youth secara online. Caranya bagaimana? Silakan menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Bapak Ibu yang baru tahu nih, ada talent DNA yang gak ribet dan terjangkau. Kami juga ada promo khusus live tools talent DNA, tes talent DNA top 5 hanya dengan 99.000. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA, silakan bergabung di talent DNA klinik setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA ini atau menghubungi 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin diselenggarakan. Baik, talented people, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan kita semua untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Talent DNA akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang, karena ada sebuah quotes yang mengatakan setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuannya terbang, maka seumur hidupnya ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara Aksmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih Coach Dudi sebagai talent DNA fasilitator dan Buci sebagai gestar yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa tetap stay di Zoom karena kami akan pandu tutorialnya melalui video berikut. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja. Ada talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.dna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, buy now, dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Questionnaire semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Terima kasih atas waktunya talented people. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Aksmi pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta, semangat pagi! Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa